Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini saya akan membuat tutorial aplikasi Nearpod. Jadi aplikasi ini bisa dipakai oleh Bapak Ibu guru, baik guru SD, SMP, SMA atau Bapak Ibu dosen, untuk digunakan dalam pembelajaran daring ya. Jadi aplikasi Nearpod ini bisa untuk memanage keterlibatan siswa dalam pembelajaran online. Jadi nanti bisa screen kolaboratif gitu ya. Jadi semua siswa bisa menuliskan di lembar bentang gitu apa yang ingin dituliskan dan bisa dilihat oleh setiap peserta gitu. Atau misalnya mau menggabungkan slide, kemudian setelah itu ada soal, kemudian ada simulasi, itu bisa menggunakan Nearpod ini. Dan Nearpod ini juga terhubung dengan PET ya. PET ini adalah aplikasi untuk simulasi-simulasi, baik itu fisika misalnya, dan itu sangat bermanfaat untuk pembelajaran daring. Oke, langsung saja kita buka aplikasinya Nearpod. Nah, ini aplikasinya ya, nearpod.com. Tampilan awalnya seperti ini. Bapak Ibu bisa langsung menggunakan akun Google untuk login. Jadi langsung saja login menggunakan akun Google. Ini pilih login with Google. Kemudian masukkan username dan password Google-nya, atau kalau sudah pernah masuk tinggal klik saja akun Google-nya. Kemudian akan masuk ke dashboard Nearpod. Seperti ini dashboard Nearpodnya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat lesson baru atau pembelajaran baru di Nearpod ini. Atau ini ada pilihan di Google Slide. Kalau Google Slide berarti membuat slide seperti PowerPoint gitu ya. Ini juga ada pilih Quick Launch, ini isinya ada 4 ini. Kalau open end question ini berisi misalnya Bapak Ibu memberikan pertanyaan yang nanti dijawab siswa secara langsung dan nanti bisa dilihat bebarengan hasilnya. Draw it ini bisa untuk oret-oretan papan tuh. Jadi seperti Bapak Ibu nanti menulis di papan yang nanti akan dilihat oleh siswa. Timer ini untuk stopwatch ya. Jadi bisa digunakan untuk stopwatch di Nearpod ini. Kalau collaborate ini, jadi siswa nanti bisa menuliskan apa yang ingin didiskusikan di sebuah papan gitu, semisal papan yang akan bisa dilihat oleh semua peserta. Ini untuk yang quick launch, tapi sebenarnya fasilitasnya banyak sekali. Jadi Nearpod ini tuh aplikasi yang powerful menurut saya untuk digunakan dalam pembelajaran daring. Oke, langsung saja kita langsung klik new lesson in Nearpod ini untuk membuat satu pembelajaran baru. Jadi di sini bisa menggabungkan beberapa slide. Misalnya Bapak Ibu punya PowerPoint satu, habis itu setelah belajar PowerPoint itu lanjut ke PowerPoint yang lainnya atau lanjut simulasi. Itu bisa dilakukan di Nearpod ini. Nah, apa saja yang bisa ditambahkan di Nearpod? Kita klik add slide. Nah, untuk kontennya yang bisa ditambahkan ada banyak ini ya. Video, slide, web content, Nearpod 3D, pad ini untuk simulation, ini untuk VR, ini video dari BBC dan sebagainya. Aktivitinya juga banyak. Time to climb ini untuk soal-soal yang dibuat permainan gitu. Ini yang tadi saya jelaskan. Nah, ada soal, ada draw it tadi yang saya jelaskan, pool, collaborate dan sebagainya. Misalnya saya pilih collaborate. Nah, ini seperti apa? Jadi nanti seperti siswa nanti menempelkan note
di papan gitu ya. Disediakan 5 bentuk style. Misalnya saya bentuk seperti papan kayak gini. Nah, ini misalnya saya buat topiknya mari berdiskusi. Ini misalnya. Ini diskusinya. Nah, misalnya seperti itu. Nanti misalnya siswa diminta untuk diskusi apa atau membahas apa gitu, menulis apa di sini. Nah, itu nanti siswa bisa menulis dan nanti bisa dilihat oleh seluruh peserta. Bisa diberikan gambar. Kalau sudah, diklik save. Jadi kegiatan di awal pembelajarannya nanti berdiskusi dulu. Nah, menggunakan tadi ya papan yang nanti ditempelkan note-nya seperti itu. Setelah selesai mungkin ditambahkan. Nah, ini yang menarik di Nearpod ini ada pad. Nah, saya tunjukkan pad ini adalah simulasi yang sudah disediakan. Nah, misalnya simulasi timbangan, simulasi energi. Ini untuk fisika, ini biasanya untuk SMP, SMA ini sangat cocok untuk fisika ya. Matematika untuk elementary school ini ada simulasinya. Jadi bisa digunakan, sangat membantu sekali karena ini bentuknya simulasi. Saya cobakan aja yang fisika ini, energi ini, diklik, saya klik dan ini contoh saja ya. Jadi memang nggak nyambung ini tadi itu perubahan wujud benda, yang ini energi, nggak masalah, ini contoh saja. Setelah ini melihat simulasi, mungkin ditambahkan lagi di kontennya ini juga menarik ini di Nearpod ini. Nearpod 3D ini ada bentuk 3D yang sudah disediakan di Nearpod ini. Ada macam-macam. Nah, seperti ini mobil dan sebagainya, bumi, sel misalnya. Nah, misalnya saya pilih yang sel gitu ya. Ini. Jadi nanti ini bentuknya 3D. Ini sudah. Misalnya saya tambahkan lagi video. Oh, ini kalau misalnya support ini ya, virtual reality atau VR, ini bisa dipakai ini. Field trip ini nanti bisa berkunjung ke mana saja yang sudah disediakan ini, tapi tentunya menggunakan VR ya, kacamata VR. Misalnya saya ingin nyoba ke ini piramid misalnya gitu. Nah, sudah ada 4 kegiatan ya. Pertama berdiskusi, kemudian ada simulasi dari pad, ada bentuk 3D dari Nearpod, kemudian video VR atau gambar VR. Bisa ditambahkan lagi ke video ini, banyak ya, nanti silahkan dicoba masing-masing. Nah, aktivitinya misalnya saya tambahkan kuis. Nah, kuisnya juga menarik menurut saya, ini bagus, ada timernya dan bentuknya oke. Bisa ditambahkan matematika gitu, misalnya soalnya di sini ya, soal 1 titik-titiknya misalnya gini. Nah, ini jawaban 1, ini jawaban 2, dan seterusnya. Kalau mau tambahkan ini, nah kalau jawaban yang benar dicentang di sini. Ini mau nambahkan pertanyaan, diklik new question ya, add question. Ini pertanyaan yang kedua, soal yang kedua. Nah, ini jawaban A, ini B, ini C misalnya ya. C. Ini bisa ditambahkan ini ya, matematika ya, rumus-rumus gitu bisa di sini. Nah, seperti itu misalnya. Jadi ditambahkan gambar, video atau audionya. Itu untuk kuisnya. Bisa ditambahkan timernya, misalnya berapa menit, 10 menit gitu, kemudian ditambahkan ini nama kuisnya ya. Ini misalnya terakhir kan ya, evaluasi gitu. Misal kalau sudah
diklik save. Oh, ada yang kurang, ini jawabannya belum ya, belum saya taruh. Ini jawabannya yang benar misalnya yang ini. Oke, kemudian klik save. Misalnya 2 soal aja ada. Ini contoh aja penggunaan Nearpod, gambaran keseluruhan ya. Sudah. Jadi untuk kegiatan ini seharian, misalnya untuk sehari ini adalah diskusi, kemudian simulasi, kemudian ada 3D sel tadi itu, terus berkunjung ke luar negeri, kemudian ada soal evaluasi, misalnya seperti itu. Nah, ini kalau sudah selesai, mau di share silahkan, atau mau di preview seperti apa nanti, mari kita preview dulu. Oh, ini yang saya preview slide 5 ya, soal langsung. Jadi saya undurkan ke slide yang pertama. Nah, ini tadi. Jadi nanti siswa akan langsung ketik di sini ya, ketik apa yang dipikirkan, kemudian di post. Nah, nanti muncul di sini apa yang dipikirkan oleh si A. Kemudian siswa B nanti nulis akan muncul di sini, si C muncul di sini, si D muncul di sini, seperti itu, dan bisa dilihat oleh seluruh siswa, gurunya juga. Setelah selesai ini nanti lanjut ke slide selanjutnya, itu tadi yang simulasi dari PET. Ini yang menarik. Mari kita lihat simulasi dari PET ini seperti apa. Ini memang loadingnya agak lama karena memang download dulu. Jadi download dari PET ya. Nah, ini simulasinya seperti ini. Jadi ini bisa ada interaksinya ya. Misalnya saya klik ini, saya taruh dari sini, saya turunkan, saya lepas gitu, seret. Nah, simulasinya ini juga bisa diatur. Misalnya beratnya atau masanya ditambahin, itu seperti apa jadinya. Oke, seperti itu. Terus gaya geseknya tidak ada, misalnya saya hilangkan gaya geseknya, seperti apa. Nah, kalau gaya geseknya dihilangkan ternyata sama ya, nggak ada perubahan, jadi nggak akan semakin turun, nggak akan semakin turun gitu, misalnya gitu. Jadi nggak akan berhenti nih kalau nggak ada friksinya. Oke, mau ditampilkan speednya, gridnya, atau ininya, barnya, energi kinetik potensialnya real time saat itu. Nah, ini dari PET ini. PET ini juga bisa diakses langsung ya, websitenya PET ini. Jadi enaknya Nearpod ini juga terkoneksi dengan PET ini ya. Oke, saya restart. Nah, seperti itu untuk simulasi PET. Setelah selesai, misalnya siswa ngotak-ngatik ini, pasti senang sekali siswa ngotak-ngatik seperti ini. Dan guru tidak perlu membuatnya, tinggal ngambil yang ada di PET gitu aja. Kemudian selanjutnya bentuk 3D tadi itu sel. Nah, ini bisa diputar-putar, bisa di zoom seperti itu. Nah, ini tapi penggunaannya harus ada penjelasan dari guru kalau yang 3D seperti ini. Oke, setelah selesai tadi ada VR ya, gambar VR, atau kita bisa berkunjung ke piramida tadi yang saya pilih. VR ini seperti masuk dalam ya, kita bisa seperti berkunjung di sana gitu, kita menghadap kemana aja bisa. Ini klik enter VR ini. Oke, sudah yang keempat ini sudah. Kemudian masuk ke yang kelima, evaluasi. Nah, karena tadi saya membuatnya soalnya hanya 2 ya, hanya 2 ini soal jawabannya ini, kemudian klik next. Saya benarkan aja ini. Sudah selesai. Ini untuk previewnya. Kalau sudah selesai preview, oke, sudah save and exit ini. Nah, ini diberikan namanya, misalnya ini pertemuan
Ini deskripsinya silahkan diberikan, terserah. Ini misalnya kalau di SD ya, ini kan berarti tema misalnya ya, atau tema 1 subtema 1 isinya tentang apa misalnya ya, silahkan ditulis saja. Kelas 4 misalnya subjeknya. Nah kalau ini oke, nggak masalah lah, ini diisi sembarang aja, nggak masalah. Matematika juga nggak apa-apa ya. Kemudian save and exit. Nah sudah jadi. Jadi nanti akan tersimpan di sini ya, my lesson ini di sini nih. Nah ini tadi pertemuan 1. Oke, ukuran filenya 1 MB. Ini ada 3 pilihan, jadi bisa live lesson ditambahkan zoom ini, tapi masih beta ya, belum sempurna kayaknya ini. Jadi tadi itu bisa langsung itu, dan ditambahkan bisa video conference menggunakan zoom gitu. Kalau live lesson hanya bebarengan mengaksesnya dengan siswa itu. Kalau yang ini bisa dibuka oleh siswa kapanpun, jadi nggak harus saat itu juga. Kalau live lesson ini kan harus bebarengan saat itu juga, jadi guru membuka, siswa juga membuka, karena kan di situ tadi ada diskusi yang harus menempelkan catatan-catatan tadi itu di papan tadi kan ya, itu. Nah mencobanya seperti apa? Oke, sekarang mari kita coba di live lesson aja ya. Klik live lesson jadi bareng. Nah ini akan diberikan kode, atau Bapak Ibu bisa pilih link ini aja supaya dikirimkan ke WhatsApp, atau bisa ditaruh di LMS misalnya, bisa ditaruh di Google Classroom misalnya, atau Edmodo. Nah ini diklik link ini, kemudian di copy. Nah linknya ini di copy, sudah tercopy. Kemudian saya coba, misalnya saya kirimkan ke WA sudah. Nah sekarang saya buka di browser yang lain ya, seperti apa nanti kita buka. Oke. Saya pasti di sini, coba saya buka. Nanti yang akan siswa buka jadinya seperti ini. Nah ini welcome screen-nya, ini nama siswanya. Nah itu misalnya ini ditambahkan kelasnya misalnya, kelas 4 ya tadi ya. Kemudian klik join session. Nah yang pertama siswa tadi akan ini ya, kolaborasi atau diskusi tadi itu. Nah ini berarti diskusinya harus guru aktifkan. Nah ini ya guru ya, yang ini punya guru, ini harus dipilih yang yes supaya nanti siswa bisa mengaksesnya. Nah baru nanti siswa bisa ngetik. Ini kan yang punya siswa ya, misalnya halo Bu misalnya, misal gitu di post oleh siswa. Nah di sini ada approvalnya, ada persetujuannya, nggak langsung muncul di seluruh tampilan gitu. Jadi guru nanti akan memilih yang mana yang bisa dipostingkan. Ini diklik centang ini baru nanti muncul. Nah ini baru bisa dilihat oleh seluruh siswa. Ini seperti itu untuk diskusinya ya, langsung muncul di sini, bisa dikasih like seperti itu. Kalau sudah, gurunya nanti beralih ke ini, minta beralih ke slide yang kedua. Nah slide yang kedua nanti siswa akan langsung otomatis beralih ke slide yang kedua. Nah slide yang kedua ini ya, ini kan isinya simulasi dari PET tadi itu. Nah ini silahkan nanti siswa main-main tuh.
Jadi siswa nggak bisa kembali ke tadi ya, karena yang mengontrol adalah guru. Yang bisa klik next ke slide selanjutnya, itu adalah gurunya. Oke, sudah diberikan waktu main ini, kemudian gurunya klik next, lanjut ke slide yang ketiga, itu sel ini. Nah, ini berarti di tampilan siswa akan tampil sel seperti ini. Ini guru menjelaskan. Nah, ketika menjelaskan ini berarti guru harusnya combine dengan Zoom, membuka aplikasi Zoom untuk menjelaskan ini. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya yang keempat. Tadi ini main-main pakai VR. Nah, ini berarti bisa dinikmati kalau pakai kacamata VR ya, dipakai di HP gitu. Bentar VR ini. Nah, baru nanti siswa diberikan soal di slide kelima ini. Nah, ini kan belum di start ya, jadi startnya bebarengan. Nah, ini di tampilan siswa masih menunggu ya, waktunya sudah ada ini 10 menit tadi ya, saya beri 10 menit. Nah, ini kalau di gurunya ini saya pilih guru. Kalau saya start activity 3, 2, 1, tampilan siswanya 3, 2, 1, let's go. Sudah mengerjakan. Ini waktunya di sini mengerjakan. Oke, sudah yakin apa enggak? Ya wes, ini wes. Next. Soal yang kedua, ini jawabannya tadi. Oke, sudah. Saya submit. Oke, sudah selesai. Kalau mau diedit jawabannya misalnya karena belum ditutup ya oleh gurunya, itu masih bisa masih bisa diganti jawabannya kalau misalnya belum yakin gitu ya. Oke, sudah yakin lah, sudah submit. Nah, ini menunggu waktunya habis atau menunggu gurunya meng-end ya, gitu. Gurunya juga bisa langsung mengetahui. Nah, misalnya kalau sudah semua ya, kemudian kalau sudah semua ya, misalnya tinggal klik end session. Yes, sudah. Di tampilan siswa langsung akan ini tertutup seperti ini. Nah, sudah. Nah, seperti itu penggunaannya Nearpod ya. Nah, reportnya tadi ada di sini hasilnya. Nah, ini ya, yang pertemuan satu ini tadi itu ada di sini. Hanya ada satu siswa ya. Bisa dilihat di sini summary-nya. Seperti itu untuk penggunaan Nearpod. Nah, jadi gambarannya Nearpod seperti ini. Ini akan sangat membantu Bapak Ibu guru dalam pembelajaran daring. Bisa sinkron atau yang bebarengan tadi itu. Bisa asinkron ya. Asinkron itu berarti digunakan kapanpun, dibuka kapanpun oleh siswa, bisa yang student business. Oke, itu untuk tutorial aplikasi Nearpod-nya. Mungkin selengkapnya, mungkin tutorial Nearpod yang lainnya untuk fasilitas yang lainnya akan saya buatkan di video selanjutnya. Demikian tutorial kali ini. Jangan lupa klik like apabila Bapak Ibu suka dengan video ini, dan klik subscribe dan aktifkan loncengnya jika Bapak Ibu ingin berlangganan di channel saya ini. Semoga video-video saya bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.